Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, Ibu mau tanya ke kalian, untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ada siapa? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, berarti kalian semua di sini sehat ya? Ya, dijaga kesehatannya karena agar kondisi kalian itu semuanya tetap sehat dan juga bugar. Oke anak-anak, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya agar pembelajaran hari ini kita dapat bermanfaat dan juga meraih berkahnya. Silakan ketua kelas dipimpin. Ya, dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, Ibu minta kalian untuk berdiri dan kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Pancasila adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran hari ini semoga kalian tetap fokus. Nah, sekarang kita akan membahas pembelajaran selanjutnya. Ini adalah tujuan pembelajaran sebelumnya dan akan sekaligus yang kita akan buat. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tahapan proses akuntansi perusahaan jasa, mengidentifikasi jenis-jenis dokumen transaksi, mengelola dokumen, dan juga menganalisis transaksi perusahaan jasa. Serta sekarang kita akan melakukan proyek yaitu membuat tahapan pencatatan dalam perusahaan jasa. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian agar lebih fokus lagi, kita akan menggunakan teknik mindfulness di mana kalian bisa menjadi lebih rileks ya. Oke, Ibu minta kalian tutup mata kalian. Oke, kita atur pernafasannya. Oke, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Oke, selesai. Bagaimana? Sudah lebih tenang? Kalian bahagia ya pembelajaran hari ini ya, semoga ya? Ya, oke. Selanjutnya, Ibu akan lanjut ke materi sebelumnya. Silakan, apresiasi untuk materi sebelumnya. Sebelum kita mulai, pernahkah kalian melihat bagaimana sebuah usaha jasa seperti salon atau bengkel motor mencatat keuangan? Biasanya gimana? Dicatat di buku kas. Oh, biasanya dicatatnya di buku kas. Ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil, mereka mencatatnya ke buku kas. Nah, untuk mengulas pembelajaran sebelumnya, Ibu minta kalian silakan mengisi asesmen awal. Dibuka handphonenya, di scan barcode. Cek linknya.
Terus, ada yang sudah bisa masuk? Iya. Itu asesmen untuk pertemuan kita sebelumnya. Ibu akan lihat bagaimana hasilnya. Udah. Iya. Ya, silakan dikerjakan. Ini mulai. Nah, bagaimana? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, ada yang sudah, ada yang masih progres ya? Udah. Yang lainnya? Sudah. Oke. Gimana hasilnya, memuaskan? Puas. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita yang materi sebelumnya kalian sudah memahami ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memulai dengan ice breaking. Ini fokus dan konsentrasi. Oke, kita coba ya. Yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Siap? Siap. Oke ya. Nah, karena kita akan langsung masuk ke materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini Ibu memakai materi interaktif di mana kalian harus scan barcode tersebut. Materinya sudah Ibu jabarkan di sebelah sana. Oke, stop. Ayo, materi interaktif silakan.
Nah, kita akan membahas siklus akuntansi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas karena perusahaan jasa yang kalian ketahui apa? Perusahaan yang kegiatannya menciptakan sesuatu yang tidak berwujud tetapi manfaatnya dapat dirasakan dan bertujuan untuk mencari laba atau melayani masyarakat. Oke, berarti kalau perusahaan jasa sudah jelas-jelas mereka menjual keterampilan atau servis ya atau pelayanan. Nah, selanjutnya juga perusahaan jasa yang sering kita lihat di sekitar rumah kita adalah salon kecantikan dan juga nah, sering ya, apalagi kalau kalian melakukan jual beli, di mana kalau kalian memakai marketplace akan diantar oleh perusahaan ekspedisi. Nah, ini adalah siklus akuntansinya, di mana ketika siklus akuntansinya Ibu sudah bilang ke kalian, transaksi harus dianalisis ke jurnal, terus diposting ke buku besar, baik buku besar pembantu, utang atau piutang, ataupun buku besar umum. Terus selanjutnya tahap pengiktisarannya dan neraca saldo, pelaporannya ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur dan laporan keuangan. Setelah itu ayat jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Karena kita masih di tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan itu adalah menganalisis selanjutnya mencatat ke jurnal umum, kita akan fokus ke bagian itu saja. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas untuk menganalisis bukti, di mana akun harta, kewajiban, modal, pendapatan, beban, itu posisinya itu berbeda karena konsep akuntansi itu tidak semua debit itu bertambah dan tidak semua kredit itu berkurang. Kita akan ada posisinya itu D, K, 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 D. Oke? Tidak semua debit atau kredit itu akan mengurangi atau akan menambahkan. Ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai jurnal umum dan juga formatnya, di mana formatnya itu adalah tanggal akun atau keterangan referensi debit dan kredit. Ini adalah contohnya, kalian nanti akan membuat ketik project hari ini. Selanjutnya, ini akan ada assessment untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian kerjakan. Silakan dilanjutkan. Ya. Oke, sudah? Oke? Sudah? Gimana hasilnya? Hasilnya puas? Oh, ragu-ragu? Memuaskan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu kan udah informasikan ada proyek hari ini. Kalian, Ibu minta tolong membuat pencatatan perusahaan jasa. Silakan kalian analisis dan kalian catat di jurnal umum. Nah, nanti kita lihat waktunya cukup atau tidak. Nanti semuanya presentasi.
Kalau tidak, berarti kita perwakilan saja ya. Oke? Nah, ya. Nah, yuk. Silakan kalian boleh berkreasi. Mau menggunakan manual, silakan. Mau menggunakan alat bantu, boleh. Aplikasi apapun untuk presentasi nanti ke depan. Apabila ada yang belum paham, silakan boleh bertanya ke Ibu. Oke, 20 menit kalau misalkan untuk penyusunan. Ayo, 20 menit kira-kira untuk penyusunan. Bisa? Oke ya. Kita tentukan 20 menit untuk pengerjaan ini. Ayo. Ya, Ibu, silakan. Sedang melakukan proyek, Ibu. Lagi ngerjain apa? Harus balance ya. Bisa. Kabel. Ini belum dimasukkan ke situ. Bisa? Dijelasinnya jelas? Ya udah lanjutkan PR kita. Iya, terima kasih. Sama-sama. Nanti untuk presentasi kita satu kelompok aja kali ya, untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Mungkin lebih menyenangkannya kita spin aja ya. Ya nggak? Nah, di sini ada 10 kelompok ya. Ibu akan buat dulu bentar.
Gimana? Ada kesulitan? Alhamdulillah tidak. Oh, alhamdulillah tidak paham ya. Yang lain ada kesulitan? Enggak. Ya teh, sudah selesai? Oh, baru nomor 10 ya? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, untuk kendaraan ya? Nah, ini untuk kendaraan ini kan 5% per tahunnya. Nah, informasinya itu berarti kendaraan yang kita miliki adalah yang mana? Ya, ini ya? Nah, berarti 5%-nya ya? Nah, tapi ingat jangan lupa ketika kalian ini kan per apa? Per tahunnya. Nah, ini hanya bulan Agustus. Berarti hanya satu bulan doang kan ya penyusutannya. Nah, jangan lupa untuk pembagiannya. Nah, itu adalah untuk per bulannya. Jangan sampai lupa yang sebagian itu. Ya, jangan lupa ya mengenai penyusutan ya. Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Oke. Janjinya Ibu tadi agar adil, kita spin. Oke ya? Nah, ini spinnya kita coba ya. Yang maju adalah kelompok 1. Yeay. Ayo kelompok 1 silakan maju. Ayo, ayo, maju dulu, maju. Ya, silakan kelompok 1. Ayo. Ya, boleh dimulai, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Valdi Ardiansyah. Saya Putri Windasari. Saya Kalesa Nurida Sadin. Di sini kami akan Menganalisis dan mempresentasikan pencatatan pencatatan dari Biro Perjalanan Wisata Cepat Selamat. Oke. Untuk transaksi pertama itu ada, jadinya Tuan Selamat menyerahkan uang tunai 20 juta dan kendaraan senilai 90 juta sebagai modal usahanya. Jadi di situ berarti kita ada penambahan modal di perusahaan. Kasnya itu 20 juta, kendaraannya itu 90 juta, dan modalnya itu bertambah di kredit 110 juta. Sebagai modal awalnya. Ya, ini mau lanjut. Selanjutnya transaksi kedua ada dibeli peralatan sejumlah 5 juta rupiah, dibayar tunai sebesar 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Berarti kita membeli peralatan bertambah di debit, kemudian ada utang di kredit dan kas di kredit. Peralatan 5 juta rupiah, selanjutnya utang sebesar 3 juta rupiah dan kas 2 juta rupiah. Yang ketiga yaitu di tanggal 4 dibeli perlengkapan secara kredit. Itu artinya kita membeli perlengkapan secara utang gitu kan ya. Kepada toko murah seharga 400.000, jurnalnya yaitu perlengkapan terhadap utang. Perlengkapannya senilai 400, begitu juga dengan utangnya bertambah senilai 400 di kredit.
Untuk yang tanggal 6 itu kita membayar beban sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Untuk jurnalnya itu beban sewa terhadap kas. Untuk beban sewanya di debit 2.400.000, di kreditnya kas 2.400.000. Nah, berapa tadi? 8 ya? Sekarang tanggal 8. Hmm. Selanjutnya ada dibeli BBM sebesar 250.000. Jurnalnya beban BBM terhadap kas 500.000. Ya. Yang tanggal 10 itu kan di situ dibayar beban rekening dan telepon masing-masing senilai 80.000 dan 50.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban rekening dan telepon terhadap kas nilai 130.000. Itu kalau disatuin. Kalau dipisah itu beban rekeningnya senilai 80.000, terus beban teleponnya 50.000, terhadap kasnya 130.000. Berapa 12? Untuk yang tanggal 12 kita telah menyelesaikan jasa perjalanan wisata 2 juta, terus sudah dibayar setengahnya. Itu artinya kita menyiapkan kas sebesar 1 juta dan piutang 1 juta serta pendapatan usahanya 2 juta di sisi kredit. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Oke, untuk anak-anakku semuanya silakan. Kelompok 1 ini membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin mengganjal. Silakan diutarakan. Ya, ada yang mau tanya? Ya, ya, untuk Anissa silakan. Oke, coba bentar. Oke, coba ulang, silakan. Oke, tadi di transaksi 6 itu ada pembayaran beban sewa. Nah, kenapa pakai beban sewa? Karena di sini aku pakai sewa dibayar di muka. Oke, berarti berbeda ya? Ya, oke. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Oke. Oke, langsung dijawab aja. Oke. Jadi tadi pertanyaannya itu kenapa di tanggal 6 itu kita pakai beban sewa padahal kelompok lain memakai sewa dibayar di muka. Ya. Di sini kita memakai metode beban. Jadi pendekatan laba rugi ya Kak ya? Ya, pendekatan laba rugi. Kita bisa lihat sebenarnya dari neraca saldo sebelumnya pakai metode apa. Kalau di sini kan ada 2. Ya, Boleh memakai sewa dibayar di muka. boleh memakai sewa dibayar di muka dan beban sewa. Jadi ada 2 metode. Kita pilih, kalau kelompok kita sendiri, kita pilih pakai metode beban. Itu artinya kita akan memunculkan Saldo apa? saldo Beban? saldo sisanya di jurnal penyesuaian nanti. Oke, sudah paham Kak? Jadi Ibu tambahkan kelompok 1 ini memakai metode laba rugi, di mana ketika menggunakan metode laba rugi yang akan muncul adalah bebannya. Nah, nanti ketika penyesuaian mungkin akan berbeda nominalnya. Kalau kalian menggunakan pendekatan neraca yaitu metode Hatta, yang ini laba rugi, nanti nominalnya ketika penyesuaian akan berbeda. Ini akan memunculkan berapa beban yang terjadi. Yang ini akan memunculkan berapa harta yang masih dimiliki. Jadi nanti akan ada pembedanya ketika di jurnal penyesuaian. Paham sampai sini? Ada lagi yang mau melakukan pertanyaan atau dicukupkan? Cukup? Cukup. Oke, silakan ya Kak. Boleh ditutup? Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus untuk teman-teman kalian. Oke, selanjutnya sudah cukup presentasi dari kita, ambil perwakilannya aja ya.
Ibu harapkan tadi yang pertanyaannya mengenai beban sewa sama sewa dibayar di muka, tolong konsepnya sama saja, tetapi nanti ketika kita akan ada di tahap penyesuaian, itu masih di tahap pengisi saran, akan ada perbedaannya ketika kalian menggunakan metode harta ataupun metode laba rugi. Jadi nanti kita akan review lagi ketika pembelajaran selanjutnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu minta tolong ke kalian, coba kalian refleksikan pembelajaran hari ini. Silakan scan barcode di depan. Ya, silakan boleh di-scan barcode di depan. Oke, boleh diisi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Wow, wow. Nah, di sini silakan tuliskan 2 kata untuk pembelajaran hari ini. Coba ya.
Oke. Untuk refleksi sudah. Selanjutnya, Ibu percaya kalian sudah menguasai dari hasil tadi. Ketika awal pembelajaran kita melakukan asesmen, hasilnya cukup memuaskan. Terus ketika tadi kita materi interaktif diselingi dengan asesmen prosesnya, hasilnya juga cukup memuaskan. Nah, Ibu kasih applause buat kalian. Kalian anak hebat, kalian anak cerdas, ya. Kalian berarti pemahaman tentang materi akuntansi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa di tahap pencatatan semuanya sudah terlaksana. Kasih applause lagi. Nah, tapi untuk mengevaluasi itu, selain kalian awal tadi sudah, pasti akan diakhiri dengan asesmen pula. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengisikan asesmen akhir. Ini ada 10 pertanyaan terkait jurnal umum. Ya, sesuai dengan materi yang kita lakukan hari ini. Ya, kerjakan masing-masing agar kalian bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, sepemahaman kalian mengenai tahap pencatatan ini. Wah, udah ada yang senyum-senyum, sudah selesai? Oh, belum. Kenapa? Soalnya mudah? Mudah. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai keliru ya. Itu Ibu membuat opsinya, nominalnya biasanya agak berbeda. Dan juga akun-akunnya jangan sampai lupa debit dan kreditnya. Gimana, finish? Finish. Mudah ya? Mudah. Yang lain? Masih on proses? Selesai, oke. Coba ya, mau dilihat hasilnya? Oh, belum pada selesai ya. Oke, sudah selesai? Sudah ya, kita coba lihat hasilnya ya. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, hasilnya luar biasa ya. Ya, berarti nanti yang salah satu ataupun salah dua mungkin lebih belajar lagi ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kalian adalah apa ini? Kesimpulan pembelajaran hari
Ini, oke. Ada yang mau menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Oke, yuk. Yuk, Kak. Ini mikrofonnya biar terdengar suaranya. Kesimpulan yang kita telah pelajari adalah bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari transaksi, jurnal umum, buku besar, sampai neraca saldo. Iya, oke. Untuk siklusnya. Oke, terus ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman kita. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Kak. Ya, kesimpulan pembelajaran kita pada materi pencatatan jurnal umum. Silakan Kak. Kesimpulan saya adalah pencatatan di jurnal tahap awal akuntansi yang mencatat semua transaksi secara kronologis dan dengan prinsip debit dan kredit seimbang. Jurnal umum jadi dasar penting bagi laporan keuangan sehingga ketelitian dan konsistensi dalam mencatat sangat menentukan keakuratan hasil akhir. Oke, kasih aplaus untuk teman kalian. Oke ya. Ibu simpulkan juga tahapan untuk siklus akuntansi memang betul tadi dari tahap analisis sampai langsung laporan keuangan ataupun rasa saldo serta penutupan. Dan ingat sekarang adalah kita membahas tentang jurnal umum, di mana kalau jurnal umum Ibu informasikan kepada kalian pendebitan dan pengkreditan itu harus balance. Tidak ada namanya jurnal kalau kalian itu tidak balance. Karena kalau untuk jurnal debitnya itu nominalnya berapa, dengan kredit itu harus sama. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar. Nah, silakan nanti kalian pelajari materi buku besar dan juga bagaimana pencatatannya, bagaimana bentuknya dan juga definisinya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu cukupkan pertemuan kali ini dan kalian untuk pertemuan ini sangat luar biasa. Oke ya. Oke, anak-anak Ibu yang hebat, anak-anak Ibu yang cerdas. Ibu cukupkan karena sekarang sudah menjelang istirahat ya. Ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.